Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pekerja sosial. Bertemu lagi dengan saya Mulyadi. Saya adalah Wida Iswara di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar. Saat ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran, metode dan teknik pekerjaan sosial mikro pada pelatihan dasar pekerjaan sosial secara e-learning. Mata pelatihan ini terdiri atas 10 jam pelatihan yang terbagi atas 8 jam di tahap asinkronus dan 2 jam pelatihan di tahap sinkronus. Tujuan pembelajaran pada mata pelatihan ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami cakupan tentang metode dan teknik pekerjaan sosial dalam pendekatan mikro. Dan indikator keberhasilan yaitu setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini, peserta mampu memahami sejarah, pengertian, dan tujuan metode pekerjaan sosial mikro, kemudian mampu menjelaskan pengetahuan tentang individu dan keluarga, memahami komponen kerangka praktik dan asumsi pekerjaan sosial mikro, kemudian memahami prinsip dan teknik-teknik pekerjaan sosial mikro, kemudian menjelaskan tentang prosedur dan tahapan proses pekerjaan sosial mikro, dan menjelaskan tentang model metode pekerjaan sosial mikro dan peranan pekerja sosial mikro. Adapun pokok bahasan pada mata pelatihan ini yaitu yang pertama, sejarah, pengertian, dan tujuan metode pekerjaan sosial mikro. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan tentang individu dan keluarga. Kemudian komponen kerangka praktik dan asumsi nilai pekerjaan sosial mikro. Yang keempat adalah prinsip dan teknik pekerjaan sosial mikro. Kemudian selanjutnya adalah prosedur dan tahapan proses pekerjaan sosial mikro. Dan yang terakhir, model metode pekerjaan sosial mikro dan peranan pekerja sosial mikro. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang proses belajar pada tahap sinkronus, yaitu sebanyak 2 jam pelatihan. Untuk memulai pembelajaran, fasilitator memperkenalkan diri, membacakan tujuan pembelajaran, serta pokok bahasan materi, metode dan teknik pekerjaan sosial mikro. Untuk membangkitkan suasana kondusif dapat dilakukan dengan menggunakan ice breaking secara virtual, seperti tebak angka dan warna yang ditampilkan di layar laptop atau handphone. Ya, setelah situasi sudah kondusif, kita masuk ke sesi pertama yaitu sejarah, pengertian, dan tujuan metode pekerjaan sosial mikro. Metode yang digunakan dalam sesi ini adalah brainstorming, diskusi, dan tanya jawab. Diawali dengan mereview materi yang telah dipelajari oleh peserta pada tahap asinkronus dengan menanyakan apa yang peserta ketahui tentang pekerjaan sosial mikro dan tujuan metode pekerjaan sosial mikro. Peserta menjawab, kemudian berdiskusi dengan peserta yang lain apa saja yang diketahui tentang hal tersebut. Fasilitator mencatat, kemudian menyimpulkan secara bersama-sama. Selanjutnya kita masuk ke sesi 2, yaitu pengetahuan tentang individu dan keluarga. Metode yaitu tanya jawab dan diskusi. Di sini fasilitator bisa langsung menanyakan kepada peserta apa yang diketahui tentang konsep individu dan keluarga. Ya, ini tentu saja dikaitkan dengan apa yang telah dipelajari di tahap asinkronus sebelumnya. Kemudian fasilitator menanyakan ke peserta bentuk-bentuk keluarga yang diketahui oleh peserta apa saja, yaitu. Kemudian jawaban peserta dicatat oleh fasilitator, kemudian di-share di layar dan disimpulkan secara bersama-sama. Kita melangkah ke sesi yang ketiga, yaitu mengenai komponen
kerangka praktek, dan asumsi nilai pekerjaan sosial mikro. Metodenya yaitu tanya jawab dan diskusi kasus di dalam kelompok. Fasilitator memberikan tiga contoh kasus. Kasus tentu saja kasus mikro, contohnya anak jalanan, lanjut usia terlantar, anak balita terlantar, atau kasus yang lain. Kemudian fasilitator membagi peserta ke dalam 3 kelompok menggunakan breakout room. Kemudian peserta masing-masing mendiskusikan satu kasus yang telah diberikan tadi, kemudian mengkaitkannya dengan kerangka praktek serta nilai yang digunakan dalam menangani kasus tersebut. Setelah berdiskusi dengan waktu yang telah ditentukan, peserta kemudian masuk kembali ke main room, kemudian mendiskusikan secara panel hasil diskusi dalam kelompok kecil. Perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil diskusi, kemudian dibahas secara bersama-sama. Oke. Untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi keempat, yaitu prinsip dan teknik pekerjaan sosial mikro. Metode yang digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok serta presentasi. Mengawali dengan mereview materi prinsip dan teknik Paxos mikro yang telah dipelajari dalam tahap asinkronus. Kemudian kembali peserta dibagi ke dalam breakout room untuk membahas kasus dengan menganalisis prinsip dan teknik Paxos mikro yang bisa digunakan untuk kasus tersebut. Jadi masih menggunakan kasus sebelumnya, peserta balik kembali ke breakout room. Kemudian kembali ke kelas besar untuk mempresentasikan hasil diskusi yang dilakukan oleh perwakilan kelompok. Kemudian setelah itu fasilitator bersama-sama peserta menyimpulkan apa yang telah didiskusikan. Sesi kelima yaitu prosedur dan tahapan proses pekerjaan sosial mikro. Di sini ada dua metode, yaitu ceramah dan tanya jawab. Oke, langkah pertama yaitu fasilitator mereview prosedur dan tahapan proses mikro seperti yang dipelajari dalam tahap asinkronus. Kemudian fasilitator menanyakan tahapan proses pekerjaan sosial mikro, yaitu ada 4, apa saja yang dilakukan pada tahap studi sosial, kemudian apa saja yang dilakukan pada tahap diagnosa, kemudian intervensi dan evaluasi. Kemudian jawaban dari peserta dicatat pada layar yang di-share, kemudian disimpulkan secara bersama-sama. Untuk sesi yang terakhir yaitu model metode pekerjaan sosial mikro dan peranan pekerja sosial mikro. Metode yang digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Fasilitator mereview tentang materi yang dipelajari di asinkronus. Kemudian kelas dibagi ke dalam kelompok untuk mendiskusikan kasus dan memilih model metode Paxos mikro dan peran Paxos yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi kasus tersebut. Selanjutnya peserta kembali ke grup besar untuk mempresentasikan hasil diskusi di dalam breakout room sebelumnya yang diwakilkan oleh perwakilan kelompok masing-masing. Fasilitator mencatat dan menyimpulkan secara bersama-sama dengan peserta hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Selanjutnya fasilitator menjelaskan dan mengutarakan poin-poin penting dalam materi ini. Kemudian peserta diinstruksikan untuk mengikuti kuis secara online menggunakan aplikasi kuis online seperti Quizizz, Mentimeter, Kahoot, atau aplikasi online lainnya sebagai bahan evaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian fasilitator memotivasi peserta untuk selalu optimis melaksanakan materi ini, apa yang telah diperoleh sekembalinya
peserta melaksanakan tugas di tempat masing-masing. Kemudian fasilitator menyampaikan penutup, memberikan apresiasi dan salam kepada peserta. Baik, demikian strategi pembelajaran mata pelatihan metode dan teknik pekerjaan sosial mikro pada pendidikan dasar pekerjaan sosial. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Peksos.